Halo sahabat setia, selamat datang di Janda Idaman Indonesia. Di sini, kita akan membahas kisah-kisah menarik, inspiratif, dan penuh warna tentang para wanita tangguh yang tetap bersinar meski telah melewati berbagai lika-liku kehidupan. Mulai dari kisah cinta, perjuangan, hingga rahasia menjadi janda idaman yang memesona. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan konten terbaru. Karena di sini, setiap janda punya cerita, dan setiap cerita pasti menarik. Aku selalu menganggapnya sebagai tetangga biasa, seorang wanita yang sudah lama menjanda, tinggal sendirian di rumah sebelah. Namun, malam itu, semuanya berubah. Namanya Bu Rina. Usianya sekitar awal 40-an, masih terlihat cantik dengan tubuh yang terawat. Suaminya meninggal beberapa tahun lalu, meninggalkannya dalam kesepian yang terlihat dari tatapan matanya yang kosong setiap senja tiba. Aku sering membantunya sekadar memperbaiki genteng bocor atau membawakan belanjaan dari pasar. Namun, aku tak pernah menyangka bahwa pada suatu malam, saat hujan deras mengguyur, dia mengetuk pintu rumahku. Hanya mengenakan daster tipis yang sedikit basah, dia berdiri di sana dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Boleh aku masuk?" Suaranya pelan, hampir berbisik. Aku sedikit ragu, tapi akhirnya mengangguk dan membuka pintu lebih lebar. Hawa dingin dari luar membuat tubuhnya sedikit menggigil. Daster basah yang melekat di tubuhnya memperlihatkan lekuk yang selama ini tak pernah kusadari. Bu Rina melangkah masuk, menatapku dengan sorot mata yang berbeda dari biasanya. Bukan sekadar tetangga yang butuh bantuan, melainkan seorang wanita yang menginginkan sesuatu. "Maaf kalau aku mengganggumu malam-malam begini," ucapnya. Suaranya terdengar lembut namun penuh makna. Aku menelan ludah. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda malam ini. Detak jantungku mulai tak beraturan saat dia berjalan lebih dekat. "Aku kesepian," katanya, lalu menatapku dengan tatapan yang tak bisa kusalahartikan. Malam itu, batas antara aku dan dia perlahan memudar. Aku merasa jantungku berdegup lebih kencang. Ruangan yang tadinya terasa dingin kini berubah menjadi hangat dengan kehadirannya. Bu Rina duduk di sofa, tangannya menggenggam ujung dasternya, seakan ragu ingin mengatakan sesuatu. Aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Kadang, malam terasa begitu sepi, katanya dengan suara lirih. Aku menelan ludah, mencoba menjaga pikiranku tetap jernih. Selama ini aku hanya menganggapnya sebagai tetangga, tapi malam ini ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dia menatapku dalam-dalam, lalu tanpa peringatan, tangannya menyentuh punggung tanganku. Sentuhan yang lembut namun penuh keberanian. Aku bisa merasakan kehangatan dari kulitnya, dan seketika udara di antara kami terasa lebih berat. "Kamu nggak keberatan kan, kalau aku di sini lebih lama?" Suaranya hampir seperti bisikan, penuh dengan makna tersembunyi. Aku bisa melihat matanya berbinar, ada sesuatu yang selama ini terpendam dalam dirinya. Bu Rina menggenggam tanganku lebih erat, jemarinya sedikit gemetar. Napasnya terdengar lebih berat, seolah ada beban yang ingin ia lepaskan. Aku lelah menahan ini sendirian. Suaranya bergetar, seperti seseorang yang telah lama menahan sesuatu yang ingin dilepaskan. Aku masih terdiam, membiarkan perasaannya mengalir. Dalam remang cahaya ruang tamu, aku melihat sorot matanya. Bukan hanya kesepian, tapi juga kerinduan yang selama ini tersembunyi di balik senyum ramahnya. Dia mendekat, begitu dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya. Wajahnya hanya beberapa inci dari wajahku, dan aku bisa melihat bagaimana dadanya naik turun dengan napas yang semakin cepat. "Aku butuh seseorang, butuh kamu," katanya pelan, namun penuh dengan perasaan yang tak tertahankan. Malam itu, dalam keheningan yang penuh ketegangan, aku menyadari bahwa yang terjadi bukan sekadar pertemuan biasa. Ada sesuatu yang telah lama tertahan dalam dirinya, sesuatu yang kini siap dilepaskan. Benar saja, tubuhnya semakin mendekat, bahkan lebih dekat dari sebelumnya. Dia mencoba untuk memeluk tubuhku, sambil berbisik dengan intonasi nada Yeaghaus akan belayan seorang laki-laki. "Aku kedinginan, aku butuh kehangatan sayang." Dan pada malam itu batasanku dengan dirinya sudah tidak ada lagi. Dia pun mulai memainkan sifat keagresifannya di tubuhku. Pakaian yang kupakai pun kini telah dibuka satu persatu olehnya. Hingga celana dalam yang aku pakai, aku hanya bisa pasrah pada malam itu. Tak ada keinginan dalam diriku untuk melawannya. Aku membiarkan dirinya yang tepat berada di atas tubuhku, mencumbuku dari atas kepala hingga bawah perutku. Kecupan demi kecupan terus menjalar di tubuhku,
hingga tak dapat lagi aku menahan hasrat yang juga selama ini kupendam. Kecupan janda itu begitu nikmat kurasakan. Aku pun tak tinggal diam. 2 gunung indah yang tepat menggantung di hadapanku. Ku remas, ku kecup dan ku hisap secara perlahan. Tubuhnya bergetar dan kedua tangannya pun semakin mencengkram tubuhku. Seperti dia tidak ingin aku berhenti untuk menghisapnya. Jantungku semakin berdebar dibuatnya. Setelah 30 menit pemanasan, akhirnya sesuatu yang tak pernah kubayangkan pun terjadi. Kenikmatan demi kenikmatan terus menjalar di tubuhku. Hasrat yang sudah lama terpendam pun kini keluar secara bersamaan. Malam itu, aku dan Bu Rina tetap terdiam dalam kehangatan satu sama lain. Pelukannya masih erat, seolah ia tak ingin melepaskan. Aku bisa merasakan detak jantungnya yang mulai melambat, seakan menemukan ketenangan yang selama ini hilang. "Terima kasih," bisiknya pelan, suaranya penuh ketulusan. Aku hanya mengangguk. Aku tahu apa yang ia maksud, bukan hanya tentang malam ini, tapi tentang kehadiran yang selama ini mungkin ia butuhkan. Ketika pagi menjelang, cahaya matahari menyelinap masuk melalui celah jendela. Bu Rina masih di sisiku. Wajahnya tampak lebih tenang dari sebelumnya. Dia menatapku dengan sorot mata yang berbeda. Lebih lembut, lebih hangat. "Aku nggak nyangka bisa selega ini," katanya dengan senyum kecil. "Sudah lama aku nggak merasa seperti ini. Merasa diperhatikan, didengar, dan dipuaskan hasratku seperti semalam." Sambil berbisik pelan di telingaku, dengan nada manja, "Kamu jago juga ya permainannya." Aku sampai keluar 7 kali. Aku hanya tersenyum, memahami tanpa perlu banyak kata. Hari-hari setelahnya, hubungan kami perlahan berubah. Tak lagi sekadar tetangga, tak lagi sekadar obrolan ringan di pagar rumah. Ada sesuatu yang tumbuh di antara kami, sebuah kedekatan yang lebih dalam, lebih bermakna. Dia mulai sering mengundangku ke rumahnya, bukan hanya untuk meminta bantuan, tapi sekadar untuk menikmati secangkir kopi bersama, berbagi cerita yang dulu tak pernah terungkap. Kami menemukan kenyamanan dalam kebersamaan, dalam tatapan yang tak perlu penjelasan panjang. Namun, di balik semua itu, ada pertanyaan yang menggantung di udara. "Apa yang sebenarnya kita jalani ini?" tanyaku suatu malam, ketika kami duduk berdampingan di teras rumahnya, ditemani angin malam yang sejuk. Bu Rina terdiam sejenak, lalu menoleh ke arahku dengan senyum lembut. "Aku nggak tahu. Tapi yang pasti, aku nggak mau kehilangan ini." Aku mengangguk pelan. Aku pun merasakan hal yang sama. Dan begitu saja, tanpa perlu kepastian yang rumit, kami membiarkan hubungan ini berjalan. Tak terburu-buru, tak dipaksakan. Hanya 2 orang yang saling menemukan dalam kesepian mereka. Dan untuk saat ini, itu sudah cukup. Hari-hari berlalu, dan hubungan antara aku dan Bu Rina semakin dalam. Kami tidak pernah membicarakan dengan pasti apa yang sedang kami jalani. Tapi ada sesuatu yang tak terucapkan di antara kami. Sebuah kebersamaan yang terasa alami. Setiap sore, aku sering melihatnya duduk di teras rumahnya, menatap langit senja sambil memegang secangkir teh hangat. Kadang, tanpa banyak bicara, aku datang dan duduk di sampingnya. Dalam diam, kami menikmati kehadiran satu sama lain. Namun, di balik semua itu, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar kedekatan. Aku mulai merindukannya ketika aku tidak melihatnya seharian. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentangnya. Cara dia menyelipkan rambut di belakang telinga, cara matanya berbinar saat tertawa, atau bahkan aroma samar parfumnya yang masih tertinggal di sofa rumahku setelah ia berkunjung. Suatu malam, aku memberanikan diri untuk bertanya, "Bu Rina." Aku menatapnya dengan hati-hati. Dia tersenyum kecil. "Sudah kubilang, jangan panggil aku Bu kalau kita sedang begini." Candanya membuatku tertawa kecil. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. "Kita ini sebenarnya apa?" Dia terdiam sejenak, memainkan ujung cangkirnya sebelum menjawab dengan pelan. "Aku nggak tahu. Aku hanya tahu kalau aku merasa nyaman denganmu." Aku mengangguk, memahami. Aku pun merasakan hal yang sama. Tapi aku juga tahu bahwa hubungan seperti ini tidak bisa terus menggantung tanpa arah. Namun, sebelum aku sempat berkata lebih banyak, Bu Rina menggenggam tanganku. "Kamu takut ya?" tanyanya lembut. Aku terdiam, lalu mengangguk pelan. "Takut kalau kita terlalu jauh, tapi juga takut kalau kita berhenti." Dia tersenyum, lalu mengeratkan genggamannya. Aku juga. Dan malam itu, tanpa ada kepastian yang jelas, kami tetap memilih untuk menikmati apa yang kami punya. Tidak ada janji, tidak ada tuntutan. Hanya 2 orang yang saling mengisi kekosongan, berjalan di jalur yang entah kemana arahnya. Tapi satu hal yang ku tahu pasti,
Aku tidak ingin kehilangan Burina.